Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para driver ojol di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Ketemu lagi di channel Driver Ojol, channel yang membahas tentang dunia perojolan. Halo abang-abangku semuanya, apa kabar? Gimana orderan hari ini para suhu-suhu driver? Baik itu Maxim, Gojek, Grab, Shopee Food atau apapun itu, gimana orderannya pada hari ini? Saya doakan semoga orderannya pada hari ini melimpah ya abang-abangku semuanya ya. Oke, abang-abangku semuanya pernah mungkin banyak yang ngeluh ya gitu ya. Kok jarak 0,2 nggak dapet ya? Kok yang dapat malah driver yang jauh ya? Kok nyocol nggak dapet ya gitu? Kok 0, sekian kok nggak dapet ya? Nutul nggak dapet, nyocol dapet. Nah gini abang-abangku semuanya, tuh khususnya para driver pemula ya atau yang belum tahu cara kerjanya ya. Gini abang-abangku semua dan para senior dan suhu di Maxim izin ya untuk membahas permasalahan ini ya. Oke, gini abang-abangku semuanya, semua abang-abangku semua itu perlu tahu gitu ya kan, kenapa jarak 0,2 itu abang-abangku semua itu nggak dapet gitu ya kan. Abang-abangku semuanya perlu tahu cara kerja sistem Maxim itu seperti apa bekerja, atau abang-abangku semuanya perlu tahu gitu, gimana cara sistem bekerja sehingga kita dapat orderan gitu ya kan. Abang-abangku semua tuh harus perlu tahu gimana sistem bekerja gitu ya kan. Nah, daripada penasaran, kita bahas aja yuk. Namun sebelum gua bahas, ada baiknya gue pengen ngingetin bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share. Segera di-subscribe, segera di-like, segera di-komen, dan segera di-share ya. Dan ingat, subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, gua tunggu. Oke, abang-abangku semuanya, yang tadi gua bahas gitu ya kan, mungkin abang-abangku semuanya pernah eh, ngeluh gitu ya, kok jarak 0,2 kok nggak dapet ya, kok jarak 0,1 pun ya, jarak 100 meter atau customer ada di depan kita tapi kita nggak dapet gitu. Nah, abang-abangku semua itu perlu tahu sistem bekerja itu bagaimana gitu, sehingga kita bisa mendapatkan orderan. Terkadang kita orderan dengan jarak yang jauh aja kita dapat, sedangkan orderan di depan mata kita itu kita nggak dapat. Nah, itu dia balik lagi, abang-abangku semuanya harus perlu tahu gimana cara kerja sistem gitu ya kan, agar kita bisa dapatkan orderan atau sehingga kita bisa dapat orderan gitu. Jadi gini ya abang-abangku semuanya ya, jadi gini, memang orderan di Maxim itu ya, sudah diatur oleh sistem ya, sehingga kita bisa mendapatkan orderan. Karena itu diatur oleh sistem, sistem yang bekerja. Tapi gimana cara kerja sistemnya? Jadi gini abang-abangku semua, semua tuh harus perlu tahu, sistem akan membagi orderan itu rata ya, dibagi rata, tidak ada yang terlewat gitu ya, atau tidak ada yang dia banyak ini, gua dikit, enggak begitu. Sistem bekerja adil gitu ya, semua dibagi sama rata. Tapi ada syarat-syarat supaya sistem kasih orderan itu ke kita. Yang pertama itu rating kita harus 0,99 ya. Ingat, rating kita itu harus 0,99 ya, biar orderan itu masuk ke kita gitu. Kalau orderannya di bawah 0,99, kalian harus nunggu dulu yang 0,99 ini dapat semua gitu ya. Karena rating 0,99 itu diprioritaskan untuk dapat orderan. Itu yang pertama. Yang pertama ratingnya harus 0,99 ya. Yang pertama. Yang kedua, terkadang Maxim itu membingungkan gitu ya.
jarak dekat kita nggak dapet, malah jarak yang jauh kita dapet. Nah, di sini permasalahannya. Kenapa jarak terdekat kita nggak masuk? Ada faktor penyebabnya. Yang pertama, mungkin kita habis nurunin penumpang dengan range waktu 5 sampai 10 menit gitu. Sedangkan yang dapat itu yang jauh gitu. Misalkan yang di depan kita nggak dapat nih, sedangkan yang dapat di depan kita itu yang jauh. Nah, itu perlu kalian tahu bahwasanya mungkin kalian kalah histori, kalian kalah rating, atau kalian kalah RRO gitu. Sehingga yang driver yang jauh yang dapat di orderan yang di depan mata kita gitu ya. Itu dia ya. Yang ketiga adalah jeda waktu ya, jeda waktu. Nah, sistem akan melihat jeda waktu para driver. Kalau sudah ratingnya 0,99 gitu ya kan, dan RRO-nya tinggi dan historinya tinggi, tapi jeda waktunya lama, itu yang akan dipilih sama sistem yang tentunya orderannya itu yang terdekat gitu. Misalkan dekat nih, kalian lagi jalan nih, kalian lagi ngiter nih, jeda waktu kalian sudah taruhlah, setengah jam lah misalkan gitu. Setengah jam kalian muter-muter kagak dapet gitu. Dan rating kalian udah 0,99 gitu, sudah bagus, RR kalian sudah bagus gitu ya kan, history pun juga banyak gitu ya kan. Nah, jeda kalian sudah lama, jika nanti ada customer nih atau penumpang yang ngorder di kalian lagi ngiter, itu pasti masuk akun kalian. Itu akan masuk ke akun kalian, ke taksi driver kalian. Karena jeda waktu pun diperhitungkan soalnya sistem gitu. Jeda waktu lama yang mana nih? Misalkan ada 5 driver, masing-masing 0,99 semua nih 5 drivernya ini. Dengan RRO hampir rata semua, misalkan RRO-nya 7 misalkan gitu. Ya kan, tiba-tiba ada nih dengan 5 driver ini memperebutkan satu customer atau satu penumpang gitu ya kan. Lalu yang mana yang dapat duluan? Kita bahas, oke? Kita bahas nih. Ada 5 driver dengan rating 0,99/100 dengan RRO yang tinggi, sama-sama tinggi dan sama-sama punya histori, ya. Ini kita bahas. Dan itu 5 driver ini harus memperebutkan satu customer gitu. Nah, oke kita bahas. Gini jadi bukan logika ya. Cara kerjanya gini. Kalian lagi mangkal, ada 5 driver yang tadi saya bilang, lalu ada yang penumpang order. Lalu yang mana 5 driver ini yang dapat? Kita bahas. Yang pertama itu baru saja selesai nurunin penumpang. Baru aja, taruhlah 10 menit katakanlah gitu. Baru 10 menit turunin penumpang. Yang pertama ini akan tereliminasi oleh sistem. Karena sistem ngebaca dia baru selesai nurunin penumpang. Yang pertama. Driver yang pertama. Driver yang kedua juga baru nurunin, tapi lebih lama dari driver yang pertama, yaitu 15 menit. Ya. Oke. Dan ini tereliminasi lagi. Driver yang ketiga juga sama. Jeda waktunya pun 5 menit. Yang kalau yang driver pertama 10 menit, yang driver yang kedua 15 menit, driver yang ketiga 20 menit. Kita lihat lagi yang driver keempat nih. Driver keempat jeda waktunya berapa menit? Oh, ternyata baru 25 menit. Kita lihat lagi driver yang kelima. Oh, ternyata driver yang kelima sudah 1 jam. Nah, driver yang kelima ini yang akan dipilih oleh sistem. Karena melihat jeda waktu yang terlama. Jadi semerta-merta bukan. Jadi kalian jangan iri gitu teman kalian dapat. Kalian berpikir aja, oh mungkin dia baru jeda waktunya udah lama. Oh mungkin dari tadi muter-muter nggak dapat. Kalian jangan berpikiran dia terus sih gitu. Kok dia yang dapat padahal gua dari tadi gitu nungguin. Lihat lagi. Kalian baru selesai nurunin penumpang itu berapa menit? Mungkin teman kalian itu sudah setengah jam, sudah 1 jam lebih. Makanya dia yang dapat dengan argo
yang lebih tinggi, kalian jangan ngiri gitu, karena dia jeda waktunya lebih lama. Yang pertama tadi rating, yang kedua tadi, history, yang ketiga tadi jeda waktu, yang keempat itu adalah itu adalah history dan RRO kalian itu harus banyak dan tinggi ya. Jika RRO kalian tinggi, taruhlah 10 dengan rating 0,99/100, waduh itu akun sangat-sangat enteng banget, sangat enteng banget. Pasti itu akun akan diprioritaskan karena sistem mendetek ini driver rajin nge-beat gitu. Makanya jangan heran jika ada driver yang rating sangat tinggi dengan 0,99/100 dengan sesuai menurut tugas otomatisnya 100 gitu, dengan RRO-nya 10, waduh, jangan heran kalau kalian lagi ngiter itu selalu dapat. Jangan heran karena apa? RRO-nya 10, historinya banyak, ratingnya 0,99/100 dengan sesuai menurut tugas otomatisnya pun juga 100. Waduh itu akun sangat sakti banget itu, apalagi di atas 10 ya RRO-nya. Wah, itu lebih sakti lagi itu akunnya ya. Oke, abang-abangku semua, mungkin itu saja penjelasan dari gua gitu. Semoga bermanfaat. Jadi jangan mengeluh lagi kenapa jarak 0,2 kita itu nggak dapet gitu. Karena banyak faktor yang menentukan jarak 0,2 atau 0,1 kalian tuh tidak dapat. Terkadang kalian dapat juga 0,1 gitu. Asal tidak ada driver lagi selain driver kalian gitu drivernya. Jadi itu dia kenapa jarak-jarak dekat kalian tidak dapat, sedangkan jarak jauh gitu ya dengan penjemputan 5 menit gitu atau di atas 5 menit kalian dapat. Itu penjelasannya abang-abangku semoga ya. Semoga bermanfaat penjelasannya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya di channel Driver Ojol Indonesia. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar abang-abangku semuanya bisa tahu video-video terbaru dari channel ini. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye dan salam gacor.